Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ayu Salsabila Nasrullah, NIM C03219028 dari kelompok 8 mata kuliah Hukum Humaniter yang akan menjelaskan tentang materi norma konflik bersenjata internasional, ius in bello, ius ad bellum, dan ius post bellum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi yang poin yang pertama, yakni ius in bello. Seringkali dari segi militer sejumlah pertikaian bersenjata yang terjadi sudah memenuhi kualifikasi sebagai perang, namun pihak-pihak yang bertikai tidak mau menyebut pertikaian tersebut sebagai perang karena takut dianggap sebagai agresor dan penantang hukum internasional. Hukum pertikaian bersenjata atau hukum humaniter dalam literatur hukum internasional dikenal sebagai ius in bello, jus in bello, yang berasal dari ekspresi Latin yang diartikan sebagai aturan yang berhubungan dengan pelaksanaan peperangan dan berlaku dalam situasi konflik bersenjata. Jus in bello ini hanya dimaksudkan untuk mengurangi efek-efek buruk yang berlebihan dari perang dan tidak digunakan untuk memberikan sanksi atas penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh negara atau suatu entitas. Setelah Perang Dunia Pertama, usaha untuk mengatur hukum pertikaian bersenjata berkembang sejalan dengan keinginan kuat untuk melindungi orang-orang dari dampak buruk perang itu sendiri. Pada penyusunan konsep-konsep hukum pertikaian bersenjata, asas-asas kemanusiaan terlihat semakin kuat memengaruhi dan menjadi jiwa dari setiap usaha pengaturan tersebut. Istilah hukum humaniter internasional juga merupakan eufemisme dari hukum perang. Istilah hukum humaniter internasional merujuk pada perlakuan manusiawi yang diberikan pada korban perang dan mereka yang potensial menjadi korban, yang dalam penggunaannya secara bergantian dengan istilah hukum perang dan hukum pertikaian bersenjata. Hukum humaniter internasional sendiri merupakan salah satu cabang bagian hukum internasional. Hukum internasional mengatur hubungan antara anggota masyarakat internasional yang tujuannya adalah memelihara perdamaian, melindungi hak-hak manusia dalam kehidupan yang adil dan teratur, serta mempromosikan kemajuan sosial dalam hal kebebasan. Sedangkan hukum humaniter internasional sendiri merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan hukum internasional dari situasi sengketa bersenjata. Prinsip-prinsip hukum humaniter internasional sendiri diterapkan dalam semua pertikaian bersenjata, dan prinsip-prinsip tersebut mengatur perilaku para pihak di dalam konflik. Prinsip-prinsip ini tidak berkaitan dengan alasan dan sahnya legalitas perang maupun tidak berkaitan dengan apakah Dewan Keamanan atau organ lain menyatakan bahwa perang telah menjadi sesuatu yang jahat. Sementara pandangan modern sendiri berpendapat bahwa situasi perang dimulai pada saat munculnya situasi yang menyebabkan dapat diterapkannya ketentuan-ketentuan hukum perang sekalipun tanpa ada deklarasi atau ultimatum sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa jus in bello adalah keadilan dalam perang. Ini adalah prinsip-prinsip etika yang mengatur cara kombatan berperilaku di teater perang. Yang pertama yakni diskriminasi, yang kedua yakni proporsionalitas, yang ketiga cara yang etis, yang keempat mengikuti perintah, dan yang jus in bello sendiri berbicara mengenai hal-hal moral yang perlu diperhatikan di dalam perang. Perilaku di dalam berperang harus berperilaku yang manusiawi dan berkeadilan. Jus in bello sendiri yaitu hukum yang berlaku dalam perang dibagi menjadi dua, yakni hukum yang mengatur cara dilakukannya perang atau conduct of war disebut the Hague Laws. Yang kedua, hukum yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang yang disebut dengan the Geneva Laws. Poin yang kedua dari materi saya yakni ius ad bellum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ius ad bellum.
pada awal abad ke-18 sampai dengan pergantian abad ke-20, hukum internasional memperbolehkan setiap negara untuk menggunakan kekuatan terhadap negara lain. Keputusan untuk berperang dengan demikian merupakan pilihan bebas dari setiap negara. Salah satu perjanjian yang pertama yang mencoba untuk membatasi penggunaan kekuatan bersenjata adalah Kovenan Liga Bangsa-Bangsa yang meminta negara-negara untuk mengusahakan segala daya upaya dalam menyelesaikan pertikaian di antara mereka dengan cara damai. Sebelum mengambil jalan perang, ketika Perang Dunia Pertama berakhir tahun 1919 dan orang melihat begitu banyak kematian dan kehancuran yang terjadi dalam perang, timbul niat kuat untuk mencegah terjadinya perang. Sehingga terdapat usaha-usaha untuk mencegah perang karena penderitaan luar biasa sebagai akibat yang ditimbulkannya. Dengan demikian, konsep jus ad bellum mencakup pemahaman siapa yang diizinkan untuk menggunakan kekerasan dan dalam keadaan apa kekerasan tersebut digunakan. Konsep ini dapat digunakan untuk menggambarkan aturan-aturan hukum yang mengatur penggunaan kekerasan oleh negara. Sebuah negara diizinkan untuk menggunakan kekuatan jika negara tersebut diserang sehingga negara mempunyai hak membela atau mempertahankan diri berdasarkan pasal 51 Piagam PBB atau jika merupakan tindakan kolektif atas permintaan negara yang telah diserang. Dalam bahasa modern, supaya sebuah perang dapat dianggap sah, maka ia wajib memenuhi kriteria berikut ini sebelum penggunaan kekerasan dapat dimainkan. Jus ad bellum. Yang pertama, apakah karena alasan yang adil? Yang kedua, apakah dengan niat yang benar? Yang ketiga, apakah itu dari otoritas yang salah? Yang keempat, apakah ia memiliki proporsionalitas yang wajar? Yang kelima, apakah ini pilihan terakhir? Jus ad bellum sendiri mengacu pada kondisi di mana negara dapat mengambil jalan perang atau penggunaan kekuatan bersenjata. Larangan terhadap penggunaan kekuatan antar negara dan pengecualiannya membela diri dan otorisasi PBB untuk penggunaan kekuatan yang ditetapkan dalam Piagam PBB 1945 adalah inti dari jus ad bellum, yaitu tentang larangan perang. Yang terakhir dari materi saya yakni ius post bellum. Ius post bellum sendiri yakni keadilan setelah perang atau setelah perang selesai. Langkah-langkah yang diperlukan untuk transisi dari keadaan perang ke keadaan damai. Jus post bellum ini adalah bidang baru teori perang adil yang bertujuan mengidentifikasi prinsip-prinsip untuk periode ini. Beberapa prinsip yang telah disarankan meskipun belum banyak konsensus adalah yang pertama, status quo ante bellum, yakni sebuah istilah dalam bahasa Latin yang berarti keadaan sebelum perang. Pada dasarnya, hak, properti, dan perbatasan harus dikembalikan ke keadaan semula sebelum perang pecah. Yang kedua, hukuman untuk kejahatan perang. Yang ketiga, kompensasi korban. Dan yang keempat yakni perjanjian damai. Jus post bellum sendiri mengatur tentang proses berakhirnya perang atau transisi menuju perdamaian. Perang harus diakhiri bila hak-hak dasar yang menjadi alasan peperangan sudah diperoleh. Untuk itu juga perlu pula pemaaf secara resmi dari agresor, pembayaran ganti rugi akibat perang, rehabilitasi atau pemulihan nama baik, dan pengadilan terhadap kejahatan perang. Kesimpulannya yakni hukum humaniter internasional merupakan suatu instrumen kebijakan dan sekaligus pedoman teknis yang dapat digunakan oleh semua aktor internasional untuk mengatasi isu-isu internasional yang berkaitan dengan kerugian dan korban perang. Jus ad bellum sendiri yaitu hukum tentang perang, mengatur tentang dalam hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan bersenjata. Jika jus in bello sendiri yaitu hukum yang berlaku dalam perang, dibagi lagi menjadi dua, hukum yang mengatur cara dilakukannya perang, the conduct of war. Yang kedua, hukum yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang atau the Geneva Law. Jika jus post bellum sendiri itu mengatur tentang proses
berakhirnya perang atau transisi menuju perdamaian. Perang harus diakhiri bila hak-hak dasar yang menjadi alasan peperangan sudah diperoleh. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.